Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian, kali ini dengan tema Hikmat Allah. Kita baca dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian padanya tetap untuk selamanya." Jika mau berhikmat, mengapa harus takut akan Tuhan? Seolah-olah kok nggak nyambung ya. Bukankah di dunia ini ada banyak ilmu pengetahuan, ilmu filosofi, atau bahkan ilmu agama yang dapat mengajarkan hikmat? Mungkin kita pernah mendengar statement seperti itu. Mungkin terdengar benar, tetapi kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Pemazmur berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengapa Tuhan? Hal ini menyiratkan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat yang benar. Tuhanlah sumber hikmat itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengenal hikmat tanpa kita mengenal sumber hikmat itu? Dari mana kita tahu kalau Allah berhikmat? Mungkin itu pertanyaan yang timbul dalam pemikiran kita. Ketika kita berbicara bagaimana Allah berhikmat dan dialah sumber hikmat itu sendiri, kita dapat membacanya dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-24. Saya bacakan versi firman Allah yang hidup. "Karena dengan hikmatnya Allah menjaga supaya dunia tidak akan pernah dapat mengenal Dia melalui kecerdasan manusia." Ayatnya dimulai dengan seperti itu. Kecerdasan manusia pada akhirnya tidak akan pernah sampai kepada hikmat Allah. Oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa ternyata Allah justru menjaga supaya dunia tidak dapat mengenal Dia melalui kecerdasan manusia. Nah, maksudnya gimana? Ayat selanjutnya berkata, maksud Allah ialah menyelamatkan semua orang yang percaya akan beritanya yang oleh dunia dianggap bodoh dan tidak masuk akal. Orang Yahudi menganggap berita itu bodoh sebab mereka menghendaki tanda dari surga sebagai bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar. Orang bukan Yahudi menganggapnya bodoh sebab mereka hanya percaya kepada hal-hal yang sejalan dengan filsafat mereka dan yang nampaknya masuk akal bagi mereka. Jadi kita memberitakan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan mereka. Orang Yahudi merasa tersinggung dan orang bukan Yahudi menganggap berita itu omong kosong. Tetapi Allah telah membuka mata orang yang dipanggil kepada keselamatan, baik orang Yahudi maupun bukan, supaya mereka mengerti bahwa Kristus adalah kuat kuasa Allah untuk menyelamatkan mereka. Kristus sendiri adalah inti dari rencana Allah yang bijaksana untuk keselamatan mereka. Dari sini, dari 1 Korintus 1 ayat 21 sampai yang ke-24 ini, kita dapat mengerti bahwa begitu berhikmatnya Allah untuk menjalankan misi penyelamatan manusia. Tetapi itu tidak dapat dimengerti hanya dengan kecerdasan manusia, karena ternyata itu baru dapat dimengerti ketika manusia itu pada akhirnya menjadi percaya akan berita itu. Dan di sini orang yang mengerti ternyata adalah orang-orang yang telah dipanggil kepada keselamatan itu. Dan di sini kita tahu bahwa ternyata Kristuslah puncak dari hikmat Allah itu. Kristus adalah inti dari rencana Allah yang bijaksana untuk keselamatan umat manusia yang berdosa.
Kenapa ini menjadi pusat dan menjadi inti dari rencana kebijaksanaan Allah tadi? Karena begini, buat orang yang hidup agamawi, mereka berpikir mereka dapat selamat dengan perbuatan mereka. Toh, pada akhirnya mereka mendapati mereka tidak akan pernah sanggup sampai di sana. Tetapi buat orang yang tidak beragama, seolah-olah itu omong kosong karena buat mereka itu tidak masuk akal. Tetapi bagi orang yang dipanggil untuk percaya, justru keselamatan inilah yang dimaksud karena anugerah. Bukan karena kecerdasan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita mengerti, tetapi karena kita percaya. Hikmat Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Inilah hikmat yang sejati, yaitu kita mengenal dan mengerti inti dari berita Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, yaitu kita diselamatkan oleh anugerah, bukan karena kecerdasan, bukan karena perbuatan kita. Akhir kata, kalau kita mau berhikmat, jawabannya sudah pasti jelas. Takutlah akan Tuhan, sebab Tuhanlah sang sumber hikmat itu, yang dengan hikmatnya menyelamatkan kita melalui karya Kristus di kayu salib, yang merupakan puncak dan inti dari hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati.